Manajer lama yang pernah bekerja dengan Tashi kini sedang bekerja dengan sang kembaran. Main cantik ya, sampai ngirim orang buat ngelamar kerja di Tashi. Hi everyone, I'm Yusul Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much, dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana klarifikasi dari Tashi Atassia di konferensi persnya kemarin. Dan di dalam konferensi persnya kemarin itu ada beberapa poin, dan salah satu poinnya diduga menyindir niat buruk si ex-manager. Lantas seperti apakah informasi selengkapnya? Yuk mari kita kulik bareng-bareng. Tashi Atassia akhirnya muncul ke hadapan publik usai tersandung masalah dengan mantan karyawannya. Pada awalnya Tashi tidak mau terlalu menanggapi pernyataan dari sejumlah mantan karyawan atau orang-orang yang pernah bekerja untuknya, sebab dia merasa telah menunaikan semua kewajibannya kepada mereka. Tashi pun akhirnya angkat bicara setelah dirinya dilaporkan ke polisi. Saat ditemui di bilangan TB Simatupang, Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 27 Juni yang kemarin, Tashi mengatakan, "Berani bohong, dibilang ada surat pengancaman. Saya ketawa saja, kok bohongnya tambah pintar ya." Dan guys, ada beberapa poin dari klarifikasinya Tashi. Kita mulai dulu dari poin pertama, itu adalah tentang mendatangi rumah ex karyawan. Nah, mengenai hal itu, Tashi mengaku hanya ingin mendengarkan keluh kesah mereka. Pihak Tashi hanya ingin mendengarkan dari kedua belah pihak. Pada kala itu dia menuturkan, katanya didatangi sama preman. Kalau Mbak tahu, lebih aman bertemu di rumah bersama RT bareng keluarga atau ketemu tengah malam ketemu preman. Mereka ini tahu bukan preman. Kita mau ketemu sama keluarganya didampingi oleh RT. Tapi mereka yang tidak mau. Mereka maunya tengah malam di luar rumah. Saya bingung, kok ada ya orang berbohong, padahal kita datang dengan Assalamualaikum. Saya tidak hanya mendengarkan dari Pak Daeng, karena yang saya tahu dari Pak Daeng sudah dibayar. Salahkah komentar karena kita dilaporkan? Lanjut ke poin berikutnya adalah tentang mantan karyawan yang diberikan makanan sisa sama mie instan saat berada di Dubai. Mengenai hal ini, Tashi membeberkan bantahan bahwa dirinya memperlakukan karyawannya dengan tidak layak. Bahkan Tashi juga mengaku memberangkatkan karyawannya dengan paket umrah senilai 90 juta rupiah. Lebih jelasnya, Tashi mengatakan, saya itu berangkatin karyawan 8 orang umroh dengan paket yang tidak saya bedakan dengan saya. Paket 90 juta per person, belum sama Dubainya. Sementara untuk makanan yang diklaim adalah makanan sisa oleh karyawannya, Tashi mengatakan bahwa makanan itu adalah makanan yang memang dibeli untuk makan bersama dan bukannya makanan sisa. Adapun untuknya kembali mengatakan lebih lanjut, saya pesan kambing guling 1 ekor. Saya makan duluan sama suami saya, ambil 1/4. 1/4 lagi saya kasih ke anak saya. Masih ada setengah yang utuh saya kasih. Itu makanan bekas nggak? Kemudian untuk wartawan yang ada di sana mengatakan enggak. Lalu Tashi menimpali dengan mengatakan kembali, oh enggak, tapi menurut mereka itu makanan bekas. Agar lebih konkret, Tashi Atassia juga membawa salah satu karyawannya dalam sesi jumpa pers yang bertanya kepada karyawannya itu terkait memberikan makanan sisa kepada karyawan saat berada di Dubai. Tashi menanyakan, saya kasih makanan bekas nggak? Saya kasih nasi basi. Setiap hari makanannya mie. Kemudian Nada Pitria yang merupakan karyawan yang ditanya oleh Tashi menjawab dengan mengatakan enggak. Oleh sebab itulah Tashi pun merasa kesal karena tidak mendokumentasikan keadaan saat berlibur karena enggan dianggap pria. Saya bukan orang yang bisa ngontenin karyawan. Catat mas, saya nyalahin nggak orang yang ngontenin karyawan? Enggak, orang masing-masing. Dulu saya mengira gini, salah nih kalau ngasih-ngasih karyawan, artis-artis kok pada divideoin sih? Ternyata yang salah saya. Jadinya kalau nggak divideoin kayak saya, bisa nggak dipitnah sekarang nggak ngasih apa-apa? Begitulah ujar dari Tashi dalam konferensi pers tersebut. Kemudian untuk poin yang berikutnya adalah tentang membongkar kebohongan mantan karyawan. Dengan menggandeng pengacaranya yang bernama Ahmad Ramzi, Tashi Atassia siap mengungkapkan bukti-bukti tentang berita palsu yang menuduh dirinya. Ahmad Ramzi selaku kuasa hukum mengatakan, hari ini kami dan saya selaku kuasa hukum menilai untuk perlu kita tampilkan dan sampaikan terkait bukti-bukti dengan kaitan gaji-gaji karyawan yang viral kemarin. Dan dengan melaporkan berbagai bukti chat hingga transfer gaji, Ahmad Ramzi menjelaskan dengan rinci semua hal yang berkaitan dengan mantan karyawan berinisial PD, yang mana PD ini melaporkan kliennya ke kepolisian. Ramzi pun kembali mengatakan, dia masuk tanggal 1 November, tanggal keluar 10 Februari, status kerja 2 bulan 10 hari. Ini bukti chat bahwa pihak manajemen sudah memberikan informasi penggajian kepada tim leader. Semua sudah saya tampilkan di sini, bukti chatnya, bukti transfernya, bonus luar negerinya juga pada tanggal 9 Desember. Lebih lanjut, diakui oleh Ahmad Ramzi bahwa masalah itu dinilai oleh pihak Tashi sudah selesai sejak bulan Maret lalu.
Dan dalam kesempatan yang sama, Ahmad Ramzi juga turut memberikan pesan kepada publik bahwa ia tidak ingin kliennya dicap sebagai penindas. Bak melakukan pembelaan, pihak Tashy merasa tak terima jika mereka selalu menggiring opini yang selalu menyudutkan Tashy. Dan guys, ada salah satu poin dari klarifikasinya Tashy yang menjadi sorotan dan juga ramai banget diperbincangkan oleh netizen, terutama di Twitter. Jadi Tashy itu seperti menyinggung atau menyindir bahwa manajer lainnya berniat buruk ingin menjatuhkannya. Istri Shahzaki itu dalam konferensi pers menyebutkan bahwa terdapat salah satu ex-karyawannya yang bermasalah, yang mana ex-karyawan ini merupakan rekomendasi dari manajer lamanya. Tashy pun kembali mengungkapkan, dari tiga ini, yang satu yang saya sebut, saudari M ketangkep. Yang sudah ketangkap ini adalah satu-satunya yang masuk dari rekomendasi manajer dan tim lama saya. Namun, Tashy Atasya tidak menyebutkan siapakah manajer lamanya yang telah merekomendasikan ex-karyawan bermasalah tersebut. Lantaran Tashy menganggap bahwa publik juga telah mengetahui siapakah manajer lama yang disinggungnya. Ia pun kembali mengatakan lebih lanjut, siapa manajernya itu, Mas sudah tahu, lebih pintar, tidak perlu saya kasih tahu. Lebih lanjut, Tashy juga mengklaim bahwa dirinya yang memecah manajer lama itu bukan dikarenakan sang manajer yang mengundurkan diri. Sontak saja pernyataan dari Tashy ini membuat publik bertanya-tanya, siapakah manajer lama yang dimaksud oleh YouTuber tersebut? Sementara yang diketahui oleh publik, manajer lama yang pernah bekerja dengan Tashy kini sedang bekerja dengan sang kembaran. Akibat hal inilah membuat publik mengarahkan bagaimana pernyataan dari Tashy kepada pihak Tasya Parasya. Misalnya di sini ada salah satu netizen yang memberikan komentar dengan mengatakan, nah anehnya malah Tashy di preskon tadi ngotot banget fitnah ini akal-akalan ex-karyawan rekomendasi mantan manajernya, which is Hashim yang sekarang kerja sama Tasya. Ya Allah, stop deh nyeres saudara lu ya, kata gua. Inti masalahnya ditelat bayar gaji. Kemudian teman-teman di video pressconnya ada netizen yang berkomentar, sebegitunya ya perbuatan Tasya, enggak habis pikir sih pengen jatuhin saudara kembarnya sendiri. Main cantik ya sampai ngirim orang buat ngelamar kerja di Tashy. Well, dapat kalian perhatikan bahwa statement dari Tashy itu mengundang banyak asumsi dari para netizen. Meskipun kalau kita perhatikan, Tashy sendiri mungkin tidak bermaksud seperti itu ya. Tapi balik lagi, untuk netizen itu kan juga punya pemikiran yang berbeda dengan Tashy dan juga yang lainnya. Sehingga hal inilah yang menimbulkan asumsi-asumsi baru. Dan cukup disayangkan karena ini juga menimbulkan isu-isu yang baru gitu. Jadi orang juga bakalan tidak fokus dengan bagaimana permasalahan utamanya. Dan dikenakan poin dari Tashy itu disorot banyak oleh netizen. Sekarang di akun Instagramnya Hashim yang diketahui merupakan mantan manajernya Tashy di masa lampau, itu sudah banyak banget dikunjungi oleh netizen. Di sana itu netizen banyak banget yang bertanya tentang bagaimana statement dari Tashy tersebut. Dan tak sedikit dari netizen yang meminta Hashim untuk ikut speak up. Dan guys, bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Well guys, jadi seperti itulah berita untuk hari ini, dan aku juga mohon maaf ya jika ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Dan kita akan jumpa di next video dengan informasi yang lebih hangat dan tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian gak ketinggalan informasi apapun nih, langsung aja ya subscribe channel YouTube ini sekarang juga. See you next time and goodbye.